4 tahun lalu pertama kali gue menginjakan kaki di sini. Ya, di depan Institut Teknologi 10 November. Dan dari bundaran inilah dimulai perjalanan kuliah gue. Dan di video ini gue mau ceritain bagaimana semuanya berawal. Hari-hari awal kuliah gue di semester pertama penuh dengan ambisi. Ambisi untuk buktiin ke orang tua gue bahwa gue bisa jadi mahasiswa yang baik. Bahwa gue bisa mendapatkan prestasi seperti yang mereka harapkan. Hari-hari gue dipenuhi dengan belajar. Dari pagi, kelas dengan serius, duduk paling depan, lalu ya belajar sampai malam. Di akhir semester pertama gue udah dapet beberapa teman baru. Terima kasih juga karena proses pengkaderan yang gue gak akan bahas di video ini, tapi itu membuat gue bisa kenal-kenal sama beberapa teman yang akhirnya jadi teman yang cukup dekat dengan gue selama perkuliahan. Ini pertama kali gue main sama teman-teman gue ke Bukit Jadih di Madura. Ada Haikal, Savinto, Jaya, Gian, dan gue. There was a fun trip back then. Perjalanan yang menyenangkan, dan dari mereka lah gue juga bisa memperluas circle pergaulan gue selama di kampus. Lanjut ke cerita kuliah gue. Di semester kedua gue mulai berpikir, wah gue gak bisa nih cuman ambis doang. Gue mulai untuk mengeksplor segala kegiatan yang ada di kuliah. Gue ada coba daftar beberapa organisasi, beberapa kegiatan kepanitiaan. Gue juga coba daftar ada organisasi di luar kampus. Selain itu gue juga coba untuk jadi panitia dokumentasi untuk acara-acara kegiatan sosial. Dan juga gue sempet nih cobain untuk ikutan short summer program di Singapura waktu itu. Tapi gue gak keterima saat proses pendaftarannya. Jadi ya, tapi semester 2 itu gue mulai mengenal dunia kemahasiswaan, mulai tahu arah harus gimana, dan mulai bersemangat karena kehidupan gue sudah tidak monoton. Lanjut masuk semester 3, gak disangka-sangka tiba-tiba gue dapet tawaran dari dosen gue. Ada yang buat suatu tim baru untuk ikut kompetisi student formula di kategori mobil student formula elektrik. Nah gue interest banget waktu itu dan gue ambil kesempatannya, dan disitulah babak baru kehidupan gue sebagai mahasiswa dimulai. Dinamika yang menurut gue menjadi masa-masa paling berat selama gue berkuliah. Nah selama di tim ini gue belajar banyak banget tentang mobil listrik dan teknologi-teknologinya. Selama project ini ternyata gue harus ada di gedung riset di kampus sampai sekitar jam 12, jam 1, hampir tiap hari. Untungnya sih gue punya teman-teman yang baik, suportif, jadi bisa tetap belajar bareng, tetap ya kita struggling bareng-bareng sampai akhirnya kita selesai lomba dan kita mempersiapkan untuk lomba berikutnya. Sekitar Februari 2020 gue juga ke Jakarta untuk cairin sponsor, untuk cairin dana-dana sponsor. Nah, hoki banget, gak lama dari itu, sekitar 1-2 bulan lah kira ya, COVID-19 udah mulai menyebar di Indonesia, dan dimulailah PPKM, PSBB, lockdown, mulai kuliah online. Nah sebenarnya di bulan Maret 2020 itu gue daftar untuk pertukaran pelajar. Gue waktu itu daftar di kampus Shibaura Institute of Technology di Jepang, dan luckily gue keterima. Nah gue nunggu tuh, jadi rencananya keberangkatannya itu untuk September 2020. Tapi karena COVID waktu itu masih gila banget, jadi setelah gue nunggu sampai sekitar Juli katanya dipospon jadi semester depan.
Oke lah, dari situ gue mulai atur strategi gue untuk gimana nih gue mengefektifkan hari-hari gue selama perkuliahan online. By the way, selama masa penungguan itu gue di Bandung ketemu lagi sama teman-teman SMA gue. Dan back then July mid 2020 itu lagi hype-hypenya banget sepedahan di Bandung. Sampai satu kota Jalan Dago bisa isinya sepeda semua. Nah di situ gue sama temen-temen gue yang sering sepedahan bareng, kita berpikir, bro, sepedahan bareng seminggu berapa kali kayak gitu. Kita bilang, bro, kita umur segini kayaknya kita coba bisnis bagus nih. Kita kan senang sepedahan, let's go, kita bikin bengkel sepeda. Terus kita mulai prepare konsep, terus strategi dan lain-lain. Kita nekatin 3 minggu doang preparation, kita buka sebuah bengkel sepeda kecil di Jalan Dago. Dan ini gambar lapak kita. Oke, Pakar Cycle. Cerita Pakar Cycle sebenarnya menarik sih. Jadi dari situ bulan-bulan awal cukup growing, tiap bulan salesnya naik, omsetnya juga bisa dibilang cukup oke lah waktu itu ya. Dan keuntungannya juga cukup lumayan di bulan-bulan ya 3-4 bulan awal. Kita punya duit lagi untuk jadi modal lagi, beli barang, invest lagi di tools. Dan karena kuliah kita udah rata-rata semester akhir, tuh omset mulai turun. Maret mulai turun lagi, April tambah turun lagi. Tambah lagi adanya PPKM, ada demo segala macem yang membuat sepedahan sempat agak sepi. Dan ya kita terpaksa tutup di 31 April 2021. Mungkin itu, lanjut gue di semester akhir dan ya akhirnya gue bisa tamatin skripsi gue dan gue juga bisa lulus. Thank you banget buat semua pengalaman yang baik, yang indah, yang asik, yang menantang di ITS. Dan sekarang mungkin gue akan lanjut lagi menapaki kehidupan yang baru dan mengadu nasib di Jakarta. Thank you banget buat yang nonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman yang mungkin baru masuk kuliah atau baru mau masuk kuliah, mungkin video ini bisa jadi gambaran gimana sih kehidupan perkuliahan. Dan ya, thank you guys. Bye-bye.